saya kan punya sakit jantung, ternyata setelah saya ikut yoga, ya much better gitu. Setelah saya jalani ilmu dari sini, saya bisa menerima gitu. Jadi apakah penyakit saya masih? Masih. Dan dia pernah kumat lebih hebat dari sebelumnya, dari sebelum saya tapa brata. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saya bisa menerima. Dan saya malah berpikir bahwa penyakit saya itu, kata orang bijak kan bilang kesehatan yang utama. Tanpa kesehatan tidak bisa apa-apa. Tetapi saya membuktikan ke diri saya bahwa dengan penyakit yang saya miliki, saya bisa seperti orang sehat pada umumnya. Tapa Brata ini hadir dengan gaya yang sangat beragam. Kalau di Pasraman, ya gayanya adalah gaya Bu Jero dan gaya Aji. Teman-teman, di awal akan ada Pawasa Manunggal. Jadi ada Pawasa Manunggal. Pawasa Manunggal itu adalah lahirnya itu dari leluhur kita di Nusantara. Di setiap daerah itu mungkin bahasanya beda. Ada yang lebih fokus ke umbi-umbiannya, ada yang fokus ke warnanya. Mungkin pernah dengar puasa mutih. Jadi leluhur kita di zaman dulu mengajarkan kita mutih. Jadi di sini dengan keladi. Kenapa keladi? Ini juga researchnya panjang. Karena keladi itu mengandung banyak sekali antioksidan, kemudian mengandung kalsium yang sangat bagus, kemudian di dalamnya ada karbohidrat tetapi no glukosa. Tidak ada glukosa. Jadi penyembuhan, kemudian penyembuhan energi secara spiritual itu sangat sempurna dengan keladi. Jadi nggak cuma-cuma itu dilakukan di saat kalian mulai. Dan akan ada jalan kaki tanpa alas kaki. Jadi mungkin yang hidupnya di kota, yang nggak biasa kena tanah, kena batu kerikil, tapi hidupnya biasa kena kerikil kehidupan. Jadi besok mulai akan kerasa. Mungkin di awal-awal tuh kayak, oh no, apa ini? Akan berat banget. Tetapi nggak sampai lama, hari kedua aja, oh kok beda ya dari kemarin gitu. Karena semua perlu latihan. Jadi koneksi kita ke Ibu Pertiwi akan membantu kita untuk mengaktifasi 3 cakra dasar kita. Yang kadang-kadang membuat kita ragu mengambil keputusan. Membuat kita sering-sering ketakutan. Jadi keberanian kita hilang. Ada yang punya emah? Oke, ada yang punya emah nggak masalah. Jadi emah itu sebenarnya dia butuh rileks. Si lambung tuh butuh rileks. Dia punya koneksi saraf, serabut saraf yang sangat halus di dalam lambung. Dia connected ke dalam pikiran. Jadi pikiran ruwet, asam lambung keluar. Asam lambung keluar, pikiran ruwet. Jadi dia itu gitu, tiktokan, bareng-bareng kerjasama. Jadi sekarang kita kasih dia jeda dulu sebentar. Biasanya sampai GERD pun akan menjadi lebih baik ketika dilakukan pawasa. Apalagi besok ada detox yogi. Detox yogi itu untuk melepas segala bentuk kecemasan, emosi-emosi yang tidak bisa kita ungkapkan. Ada yang pernah emosi tapi nggak pernah diungkapkan?
Masa iya kita langsung gas? Kan nggak mungkin. Atau ketakutan yang nggak bisa kita ekspresikan. Nah, jadi itu akan dibantu dengan detox yogi besok pagi. Inilah salah satu ritual Ayurveda yang membantu mengeluarkan segala bentuk endapan emosional yang ada di dalam diri yang tidak mampu kita lepas secara otomatis. Itu. Nah, jadi proses-proses di awal inilah yang akan membantu teman-teman semua untuk uninstall. Apa yang di uninstall? Jadi ketika para sahabat datang ke Pasraman, kan punya beragam warna nih. 80% dari kita adalah bentukan lingkungan. 20% adalah bentukan karma. 80% adalah bentukan lingkungan. Nah, jadi pattern saat kita baru lahir itu seperti kertas putih tapi dia ada reliefnya. Dan dikasih warna oleh lingkungan kita. Seberapa besar sih si keyakinan jiwa, kesadaran jiwa itu akan terus mengikuti, melawan, menyesuaikan diri dengan lingkungan itu? Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Nah, jadi si 80% inilah yang warna-warna ini yang akan kita uninstall dulu pelan-pelan selama 36 jam di awal. Itu makanya di awal agak berat puasa, minum apa segala macam, detox. Karena yang kalian lepaskan itu bukan kaleng-kaleng. Sekarang umurnya udah berapa? Ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40, ada yang udah lebih. Kebayang nggak? Jika sepanjang itu kalian nggak pernah mandi, apa yang terjadi? Berat ya? Karena lapisan tubuh kita banyak, tapi yang kita mandiin cuman ini doang. Yang kita sikat gigi cuman gigi kita ini doang. Jiwa kita, energi yang lebih halus, mungkin tidak seintens itu kita bersihkan. Bahkan caranya gimana mungkin masih bingung. Jadi bisa bayangkan selama sekian puluh tahun itu kita nggak mandi. Bisa dibayangkan bagaimana jiwa kita harus survive dari semua gejolak lingkungan yang kita hadapi. Jika kita bayangkan, datangnya ke sini seperti es balok. Teman-teman nih bawa es balok. Di dalamnya isi apa? Mungkin saja di lingkungannya yang banyak plastik, plastiknya masuk di es kalian. Kemudian yang ada banyak lumpur ikut juga masuk ke situ. Yang di dalamnya ada bakteri E. coli, mungkin dia ikut nyampur di situ. Dan tanda kutip baca itu adalah trauma. Dan segala kesulitan kita mengalami untuk berdamai dengan diri sendiri. Ada yang sulit berdamai dengan diri sendiri. Kadang kita maunya kemana, pikiran kita mau kemana, udah bentrok. Jadilah kita overthinking. Jadi ini penyebabnya. Jadi di awal selama 36 jam ini, es yang kalian bawa ini kita cairin dulu. Agar bisa kita saring-saring. Untuk apa? Kita saring-saring untuk sampahnya kita ambilin, kemudian kita buang, keluarin dari situ. Airnya kita saring, yang kayaknya udah gak layak harusnya kita perlina, kita lepas. Dari proses itulah kita bekerja sama membangun air yang jernih. Kan dicairin dulu nih, unfreeze dulu. Udah dipilah-pilah, udah ada air yang bersih. Setelah itu dicetak ulang. Mungkin saja selama ini cetakannya dibuatin sama orang lain. Ngerti nggak dibuatin sama orang lain? Jadi talenta kalian apa? Dibentuk sama lingkungan jadi apa? Atau tuntutan dari keluarga akhirnya jadi apa? Disinilah kita mulai menemukan, oh ternyata saya begini loh. Di situ kalian mencetak kembali diri kalian dengan kesadaran yang lebih dalam, menjadi es yang bentukannya sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi nggak semuanya balok. Bisa jadi bentuknya seperti bintang, bisa jadi bentuknya seperti piramid, bisa jadi bentuknya segitiga seperti gunung, anything. Karena jiwa itu custom, jiwa itu khusus, jadi nggak harus sama orang lain.
selamat siang kepada Ibu Jero, guru saya jadinya, kemudian para yogi juga, dan teman-teman semua. Jadi ini kali keempat saya ke Pasraman. Kali pertama saya tapa berata yang pertama di November 2023. Kali kedua di Desember 2023 saya eling terapi bersama Aji. Kemudian kali ketiga di Januari 2024 saya YTTC yang 50 jam. Dan ini kali keempat yang ya kita taba berata bersama, dan mungkin nanti mini more yang lain-lain lagi. Kemudian transformasinya, jadi awal mula saya tapa berata mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jadi ada permasalahan jantung yang membuat saya harus kehilangan banyak hal. Yang paling hilang ya kebahagiaan saat itu ya, karena saya nggak bisa mikirin present moment. Yang saya pikirin waktu itu adalah saya akan mati, meninggalkan anak-anak, meninggalkan suami, meninggalkan orang tua gitu. Itu sangat berat. Mungkin saya mendengar cerita-cerita teman lain juga mungkin ada yang berat, tapi waktu itu rasanya benar-benar runtuh gitu ya. Kemudian saya datang ke sini dengan pikiran yang agak tersesat dan ya nggak karuan ya, nggak tahu apa sebenarnya permasalahannya. Akhirnya saya pertama kali ke sini. Kemudian ya disinilah yang pertama membuka saya untuk meditasi. Jadi meditasi, tujuannya sebenarnya awalnya meditasi aja. Kemudian saya kaget ada yoga ya gitu. Jadi saya kan punya sakit jantung, ternyata setelah saya ikut yoga ya much better gitu, sehingga akhirnya saya datang lagi gitu. Jadi waktu itu kesan pertama saya kesini yang saya dapatkan adalah ya ternyata hidup itu tidak hanya sebatas apa yang terlihat aja. Jadi ada banyak hal yang terjadi di luar itu. Setelah saya jalani ilmu dari sini, saya bisa menerima gitu. Jadi apakah penyakit saya masih dan dia pernah kumat lebih hebat dari sebelumnya, dari sebelum saya tapa berata. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saya bisa menerima. Jadi yang sebelumnya saya sempat putus kuliah, dan sekarang saya yang dulunya nggak punya kepercayaan diri, kemudian saya minum obat, dan setelah saya tapa berata dan healing terapi saya stop semua. Jadi saya fokus pada yoga meditasi aja. Jadi apa-apa dibawa atur napas seperti ajaran di sini. Kemudian akhirnya setelah itu tidak ada obat dan saya memberanikan diri untuk mendaftar lagi kuliah. Kemudian yang paling penting adalah saya tidak tahu kenapa dengan Pasraman ini, tetapi energi dari orang-orang di sini, kalau di saya ya, yang kita lakukan bersama-sama ini jauh lebih powerful. Jadi ya entah energi-energi dari guru-guru di sini, Bu Jero dan Aji, kemudian dari para yogi, kemudian dari teman-teman semua yang pasti tujuannya ke arah spiritual, pasti tujuan baik, nggak ada kan tujuan yang jahat gitu. Itu sangat powerful, dan entah kenapa mendengar cerita-cerita dari teman-teman semua, kemudian ya tempat ini, yoga di tempat ini itu beda rasanya dengan apa yang kita lakukan di rumah. Itu juga yang membuat saya ya pasti akan kembali lagi gitu. Dan semoga nanti ada cukup waktu, mungkin bisa yoga yang 200 jam. Ya permasalahannya ya semoga biar ada waktu aja sih, karena kan mencari libur itu yang susah kalau saya gitu. Itu saja sih dari saya. Semoga kita semua sehat, bahagia, berkelimpahan, dan bertemu di lain waktu dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Terima kasih.